Bingung aku gimana ini. Kami adalah pabrik sandal yang telah berdiri di Indonesia selama 50 tahun. Makers adalah merek asli Indonesia. Kami adalah pabrik sandal yang telah berdiri di Indonesia selama 50 tahun. Makers adalah merek asli Indonesia dengan sejarah lebih dari 20 tahun. Kami menghususkan diri dalam produksi berbagai sandal. Dan kami juga memproses untuk merek lain. Anda dapat membeli dengan percaya diri di toko kami. Kami ingin mendukung manufaktur di Indonesia.
Jarang Pak. Bener nggak? Kalau udah orang ngatain nih, misalkan ternyata nggak terjadi seperti itu, sulit pasti untuk bilang mau yaudah gua talk show di sana. Ngaruh ke pekerjaan ya Ngaruh. gitu-gitu ya. Itu beneran cuman talk show di sekolah loh. Apalagi dengan misalkan ada ngerti nggak sih talk show kreatif di mana lah, pasti di sana tuh Pak. Itu setahun mau ngapain aja Pak dengan lu down gitu? Ya, bikin rewind aja udah akhir tahun. Udah beneran bikin rewind aja. Tapi lu sempat ketemu lagi nggak dengan si itu? Nggak mau lagi? Nggak usah lah. Iya, nggak. Trauma ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Iya, gue hati-hati. Sama podcast ini kan cukup bahaya ya. Berapa kali saya trending di Twitter ya. Gue tahu dan gue baru sadar ternyata sudah sebesar itu ya gitu. Iya. Gue nggak pernah melihat itu diri gue sebesar apa, gue nggak tahu. Tapi Pak, Bapak mah besar banget. Enggak anjir. Itu tuh. Bukan kok situ sih. Gue ngarahin ke badan kok. Tiba-tiba aja anjir. Oke lanjut. Dia ada minta maaf gak? Aduh, jujur gak mau bahas lagi. Bodo Cuman sudah Kayaknya diisep sama dia. yang nggak sengaja buka pintunya, abis itu dikejar, akhirnya dikejar itu sampai wah ini kacau banget. Saya jatuh ke belakang, abis itu kaki saya masih nyangkut di sini, bener-bener jalan. Tapi sepeda masih jalan. Masih jalan, tapi berhenti. Abis itu saya digigit ke pantat saya. Pantat. Iya, dan ternyata itu kalau nggak salah anjingnya tentara waktu itu. Anjingnya tentara. Iya. Enggak, dia gigit tuh sampai ngomong gini nggak? Halo Dek, gitu ya. Aduh, Chandra kecil ketawa nih. Chandra kecil ketawa juga. Iya, jadi digigit. Habis itu, wah, bapak saya langsung komplain. Bapak saya tuh nggak takut apa-apa. Marah langsung. Dia langsung marahin itu tentara. Dan berakhir nggak salah besoknya diminta pertanggungjawaban. Itu orang bawa tentara lagi 3 biji temennya. Anjir. Iya, terus kayak ada permintaan maaf lah dan pertanggungjawaban. Akhirnya setuju. Saya dibawa ke rumah sakit. Nah, di saat inilah saya ngerasa seksualitas saya ditantang. Kenapa? Karena saya tiba-tiba dimasukkan dalam rumah sakit, tiduran pantat ke belakang. Terus tengkurap berarti. tengkurap, mata dibuka. Dibuka buat disutur sama suster. Yang saya lihat ternyata 3 tentara nemenin saya ngeliatin mata Juga saya. ngeliat? Iya. Ngeliatin. Habis itu susternya suntik. Jujur udah nggak takut lagi sama suntikan. Udah takutnya diliatin ini 3 laki-laki tentara ngeliatin mata Cina, saya. berarti pantatnya putih banget loh. Lu gak ngomong ini pantatku. Aduh,
Aduh ya tiga tentara. Gak tahu ya waktu itu pangkatnya apa. Intinya ngeliatin saya. Salah satu saya masih inget karena di antara tiga satu tuh kayak pasti suntik gitu. Ada kayak gitu. Ya, terus kayaknya ya udah dari situ lah kejadian pertama kali. Tapi berakhirnya puji Tuhan tidak kenapa-napa. Saya tidak kena rabies, masih di sini. Karena kalau saya ada rabies, saya takut minum ini pasti. Kenapa? Rabies kan takut minum, nggak suka air. Oh iya, dia tuh gue pernah bisa- lihat ada video-videonya. Gitu makanya. Iya, tapi kan nggak mungkin ya kopi ABC susu dong. Masa gue minum kopi ABC susu tiba-tiba Jadi nggak kuat enak? karena kalau rabies bisa. Salah. Tapi lama dong, susah duduk dong lu apa tuh? Gimana gitu? Yang makanya kan nggak jadi rabies. Dalam dia gigit. Iya lumayan. Anjir, bener-bener dicaplok. Tapi untungnya tidak ke dubur. Itu dia kan yang takutin kan. Mungkin dia itu bukan digigit kayaknya, diisep sama dia. Enggak. Ya Allah, sorry Chandra Leo. Bukan sutradara yang apa ya? Harga diri tinggi sekali, baik-baik sekali gitu. Sorry gua ngomong gitu ya. Tapi Sorry, justru sorry. itu yang saya cari di PWK, pengen keluarin yang yang nggak lurus gitu loh. Karena gue liat Gitu. dulu gue nonton lu di Om Ded di mana gitu kayak Serius banget gitu gue. Tapi ada masa saya desperate banget. Aduh Pak, kan saya terakhir tuh kena kasus hoax. Saya difitnah sama adalah mantan saya setahun 2 tahun nggak bisa recover tuh. Mikir. Apa? Kenapa? Ini udah pernah. Jadi bukan mau bahas lagi, intinya singkatnya saya difitnah mau bunuh mantan. Mantan saya waktu itu bunuh diri. Oh, yang bunuh diri. Yang mengajak bunuh diri. Ya. Ceritanya lu yang mengajak, dituduhnya. Dituduhnya seperti itu. Nah itu 1,5 tahun tuh sampai 2 tahun nggak bisa keluarin, ngerti nggak? Keluarin. Nah di sini jujur bukan berarti saya mau ngomong ya, lebih kayak sudah lebih lega gitu loh, karena berat banget Pak. Ini bukan ini nggak berarti kenapa-napa ya. Saya Iya, cuman iya, kayak karir saya selesai waktu itu soalnya. Benar-benar selesai. Ngaruh ke kerjaan? Yang kerjaan sampai detik 2024 ini aja sempat ada talk show ke sekolah. Ini berarti udah 2 tahun ya? Iya. 2022. Talk show ke sekolah dan berakhir sekolah ada pembawa acaranya, ada sekolahnya itu satu kayak mungkin kepala sekolah dan lain-lainnya nggak pengen saya jadi pembicara di sana karena tahunya saya kasus. Buat saya kayak, aduh itu udah 2 tahun lalu masih ada. Nah itu saya kayaknya kesulitannya di situ sampai sekarang berarti masih ada yang nggak tahu, gitu loh. Dan saya udah klarifikasi. Akhirnya si pembawa acara ini salut Pak. Dia kasih jelasin ini videonya udah nggak lagi, ini hanya hoax. Akhirnya dia mau, ya udah gua talk show di sana. Ngaruh ke pekerjaan ya Ngaruh. gitu. Itu beneran cuman talk show di sekolah loh. Apalagi dengan misalkan ada ngerti nggak sih talk show kreatif di mana lah. Pasti di sana tuh Pak. Itu setahun lu ngapain aja Pak dengan lu down gitu? Ya bikin rewind aja udah akhir tahun. Udah beneran bikin rewind aja. Tapi lu sempat ketemu lagi nggak dengan si itu? Nggak mau lagi? Nggak usah lah. Iya, nggak. Trauma ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Iya, gue hati-hati. Sama podcast ini kan cukup bahaya ya. Beberapa kali saya trending di Twitter ya. Gue tahu dan gue baru sadar ternyata sudah sebesar itu ya gitu. Iya. Gue nggak pernah melihat itu diri gue sebesar apa, gue nggak tahu. Tapi Pak, Bapak mah besar banget. Enggak aja. Itu tuh. Bukan kok situ sih. Gue ngarahin ke badan lu. Tiba-tiba anjir. Oke lanjut. Dia ada minta maaf gak? Aduh, jujur gak mau bahas lagi. Cuman Gak, biar semua orang tahu Pak. Perasaan lu gimana? Ya kadang netizen kan SJW kan nggak akan tahu. Iya. Sambil tiduran anjir. Mampus. Kita Wah, iya. yang Aduh, itu kasusnya sampai yang lucunya ya. Ini boleh ngomong jorok gak sih sini? Hah? Itu boleh gak? Gak boleh. Jadi kayak tapi dikat ya. Iya. Hidup saya tuh bersyukurnya dari saya dikatain Chandra Leo Konto itu ada. Itu dia. Iya, ada. Makanya aku bilang Nih, tadi. maaf banget ya bahasanya ya. Iya. Tapi maksudnya tapi saya salut sama orang yang ngomong ini. Kenapa? Sama saya lupa, saya masih ada tweetnya masih ada. Jadi orang ini tuh ngomong Chandra Leo Konto. Iya, dan rame itu. Terus gue liat, gue simpen kan, gue tag nih orang nih. Habis itu gue berklarifikasi.
selesai semua, puji Tuhan memang tidak ada apa-apa, emang jahat aja. Tiba-tiba dia nge-tweet, Chandra Leo nggak jadi konten. Wah, orang di Twitter yang udah ngatain orang mau revisi kata-kata dia berklarifikasi itu jarang, Pak. Bener nggak? Kalau udah orang ngatain nih, misalkan ternyata nggak terjadi seperti itu, sulit pasti untuk bilang minta maaf lagi, sorry udah ngatain, susah. Jadi salut buat Anda siapapun itu ya. Channel Leo nggak jadi konten. Tapi jujur nggak tahu ya. Oke, saya nggak mau bahas atau apa, tapi udah lewat, udah selesai. Iya. Oh, oke. Gua nggak tahu ya. Pokoknya gue tidak punya aplikasinya. Orang mau ribut. Enggak, soalnya kalau masih berlanjut gue mau ikutan. Nambahin. Emang kemarin gue syuting sama Pras tuh gini sih orangnya. Nggak, karena kan Indonesia habis menang ya. Masa Sinteyong tuh nomor 6 apa nomor 5 anjir? Dan lu mata kaki nomor 1 guys. Iya gitu bahaya lah ya ternyata. Makanya gue tidak punya Twitter. Tidak, ya ada akun gue, tapi ya sudah, gue jarang banget ya nulis apa-apa di situ karena. Tapi satu sisi tuh bentuk gerakan yang benar juga sih. Emang Twitter kadang apa ya bisa ngerusak aja gitu, ngerusak mindset kalau kita terus Twitteran. Bukan berarti Twitter salah ya, nanti jangan potong nih ya. Iya, ini jangan dipotong nih lagi nih. Terus motongnya foto gua lagi podcast, tapi itu tulisan semua tuh. Nggak ada video gua, nggak ada. Lu dengarkan dulu dong. Iya, jadi makanya pentingnya Twitter ya, kita pintar-pintar lah, pintar-pintar menelaah apa yang sedang terjadi. Jangan langsung konklusi, cari tahu dulu sumbernya gitu kan. Gitu sih. Nah, berarti kita udah jadi korban cancel ya? iya lah, lu aja, lu sampai se-stres itu. Mana nyokap pendeta lagi. Oh iya, betul Pak. Aduh. Nah itu dia. Iya kan. Iya, gue yakin downnya tuh pasti banyak. Wah, banyak subnya gitu. Karena orang tua lah. Saya mikirin orang tua saya waktu itu. Karena dia. kan apa ya, ibarat ini berita cukup ramai waktu itu. Dan berakhir orang tua sama ibu dan bapak saya pasti stres mikirin anak gue gimana ya. Padahal tidak melakukan dan apa segala macem. Stres gitu. Lu takut dipukul kayu sama bapak lu gitu. Enggak, bokap gua keras di mulut aja. Bokap gua keras di mulut. Lu kan bapak lu pengusaha kayu kalau enggak salah. Aja masalah. Balok berapa nih? Waduh, ya. Gila. Ya Chandra Leo. Tapi yang gue lihat adalah karya-karya lu. Gue tidak pernah tahu masalah lu malah. Oh ya, terima kasih. Iya, jadi gue tuh bukan tipikal orang yang suka ngikut. Gak peduli gue, kayak muslim kena babi gue diem aja. Ya mau gimana? Tapi itu bikin dia kaya. Makanya saya seneng banget sama Rewind kemarin, gara-gara saya udah mulai bisa. Perusahaan manufaktur. Penjelasan akuntansi manufaktur itu yang pertama adalah pengertian dan konsep. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Jadi kalau kemarin itu kita sudah bahas tentang perusahaan jasa, sudah bahas tentang perusahaan dagang. Nah kali ini kita akan mencoba membahas tentang perusahaan manufaktur. Manufaktur ini kata lainnya adalah industri ya, perusahaan industri. Dan kali ini saya akan coba jelaskan materi singkatnya dulu ya, materi singkat terkait dengan perusahaan manufaktur. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Oke, baik, kita akan coba mulai. Di sini kita bisa lihat ya. Pertama sekali kalau kita ingin mempelajari suatu materi, maka kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian perusahaan manufaktur itu adalah suatu perusahaan yang mana aktivitasnya ini mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi yang dilakukan di sini adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Selain itu, kegiatan perusahaan manufaktur yaitu melakukan pembelian bahan baku, ya, membeli bahan baku, melakukan pengolahan bahan baku, dan menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya sehingga nanti akhirnya menghasilkan produk jadi yang akan disimpan dan dijual ke pasaran. Jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan di perusahaan manufaktur. Jadi kalau kita lihat pengertian atau definisinya di sini, justru akan berbeda aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke,
kalau pengertian kita sudah paham, sekarang kita lihat. Ciri-ciri perusahaan manufaktur itu apa saja, ya kan begitu. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri umum perusahaan manufaktur itu. Yang pertama, ya, aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Ingat, di sini ada kata-katanya, memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ini ada aktivitas memproduksi, ya, bukan hanya menjual tapi juga memproduksi langsung bahan baku menjadi produk jadi. Nah, kemudian kedua, pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang. Jadi pendapatan usaha itu bukan berasal dari pelayanan jasa, bukan dari menjualkan barang yang sudah dibeli, tapi menjualkan produk yang sudah dibuat kemudian dijualkan ke pasaran. Itu pendapatan usahanya. Nah, yang ketiga memiliki persediaan produk secara fisik. Nah, jadi mereka ini perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan produk itu secara fisik, benar-benar ada gitu ya kan, memiliki produk secara fisiknya. Kemudian apalagi biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ini dia. Ini biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau barang. Kemudian yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. Jadi ketika kita ingin menyusun ya laporan laba rugi itu, kita harus menghitung harga pokok produksinya juga. Nah, kalau di perusahaan dagang, perusahaan jasa ini tidak akan dilakukan. Nah, tapi kalau di perusahaan manufaktur, maka harga pokok produksi ini akan kita lakukan. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Nah, ini persamaannya dengan perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang juga menghitung yang namanya harga pokok penjualan ya, tapi di perusahaan jasa tidak. Nah, dan sedangkan di manufaktur itu dibuat. Jadi selain harga pokok produksi yang kita hitung, juga kita harus menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri umum perusahaan manufaktur. Saya rasa untuk pengertian, untuk ciri perusahaan manufaktur ini sudah pada paham ya. Jadi intinya perusahaan manufaktur itu aktivitasnya adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang kemudian nantinya akan dijual atau dipasarkan ke semua pihak gitu ya, atau para konsumen yang ada di pasar. Oke, baik, selanjutnya yang perlu kita pahami lagi terkait dengan perusahaan manufaktur yaitu siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya siklus akuntansi perusahaan manufaktur ini tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Nah, kalau kita lihat urutannya itu sama. Ya, semuanya sama, hampir sama, bukan hampir ya sama lah. Udah sama di sini, sama kegiatannya, maksudnya laporannya ya, siklus akuntansinya itu sama, tapi memang nanti di dalamnya ini yang baru akan berbeda di dalam masing-masing kegiatannya. Ya, jadi tetap ya, yang pertama kali itu pasti harus adanya bukti transaksi. Ya, bukti transaksi ini sebagai bukti bahwasanya terjadi suatu aktivitas atau kegiatan yang ada dalam perusahaan, baik itu mengeluarkan uang kas ataupun menerima pemasukan uang kas, dan juga kegiatan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu nanti harus memiliki tanda bukti transaksinya. Nah, dari bukti-bukti transaksi ini nanti kita akan bisa menyusun yang namanya jurnal. Ya, ada perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Bentuknya jurnal khusus, ada juga perusahaan yang cukup menggunakan jurnal umum. Jadi ini tergantung dari masing-masing perusahaan kembali. Apakah mau menggunakan jurnal khusus atau cukup dengan menggunakan jurnal umum saja. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan? Ya, setelah melakukan penjurnalan dari transaksi yang sudah ada, maka nanti ini akan dilakukan pemostingan buku besar. Nah, di buku besar ini nanti kita akan mengelompokkan akun-akun yang sejenis ke dalam buku besar. Jadi nanti kita akan tahu masing-masing saldo dari akun-akun itu berapa saja. Nah, dari hasil-hasil saldo akhir dari buku masing-masing buku besar akun tersebut, maka nantinya kita akan pindahkan juga ke dalam neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini nanti kita akan ketahui keseimbangan antara aktiva, pasiva, dan juga aktiva, pasiva,
ekuitas, pendapatan, dan beban kita atau penjual atau pembelian lainnya. Nah, di sini juga nantinya kita akan setelah menyusun neraca saldo, ya kita akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini fungsinya buat apa? Yang pastinya ini untuk menyesuaikan beberapa transaksi-transaksi yang mungkin sebelumnya itu ada yang perlu disesuaikan. Ya, jadi ini dia. Ada yang perlu disesuaikan sehingga nanti datanya menjadi valid, datanya sudah menjadi sesuai gitu ya. Makanya dikatakan di sini jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini tergantung dari transaksinya. Apakah memang ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Kalau memang tidak ada, berarti nanti ini sudah bisa langsung menyusun yang namanya laporan keuangan. Tapi kalau memang ada yang perlu disesuaikan, maka ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, sebelah kanan. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah sistem manufaktur, khususnya tentang pengantar sistem manufaktur ya. Mungkin kalau di yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman kalau manufaktur itu adalah bagaimana kita produksi barang, tentang pabrik gitu aja kali ya. Tapi kalau sebenarnya kita belajar lebih lanjut, sistem manufaktur itu ternyata lebih kompleks daripada itu. Mulai dari bagaimana kita memilih vendor atau memilih supplier, bagaimana kita menentukan bahan baku atau raw materialnya, bagaimana kita melakukan proses pemindahan itu baik dari supplier ke pabrik kita itu bagaimana, kemudian bagaimana kita melakukan proses produksi, metode yang seperti apa yang akan dilakukan, bagaimana tentang tata letak fasilitas yang akan digunakan, kemudian juga bagaimana tentang merampingkan sistem kerja kita supaya lebih efisien. Kemudian itu juga tentang bagaimana kita memastikan bahwasanya barang ataupun produk yang kita buat itu sampai kepada tangan customer. Jadi kalau kita lihat dalam big picture-nya tentang sistem manufaktur tuh sebenarnya cukup luas ya. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit membahas mengenai tentang dalam material ini sedikit membahas tentang beberapa part atau beberapa subbab yang enggak semua mungkin yang saya akan bahas tentang sistem manufaktur sendiri. Contohnya seperti automation, how to build automated equipment. Jadi kalau kita UMKM katakanlah, itu kan kebanyakan masih manual ya, masih berbasis pada rumah tangga, bisnis rumah tangga. Tapi kalau kita lihat skala yang besar seperti skala internasional itu kan sudah dia menggunakan mesin yang otomatis, yang udah terautomasi. Kemudian kita juga akan nanti belajar tentang material handling. Ini bagaimana sequence activity atau aktivitas yang berurutan to make sure things deliver to customer. Jadi tentang material ini belajar lebih tentang kepada bagaimana sebuah proses itu mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan proses pembuatan sampai dengan proses pengiriman atau kita memastikan pengiriman tersebut sampai kepada tangan customer. Nanti kita juga belajar itu tentang di dalam sistem manufaktur ini. Kemudian yang ketiga tentang manufacturing system, sistem manufakturnya ini. Jadi lebih ke core-nya. Nanti kita akan belajar di sini bagaimana sebuah sistem itu sudah terintegrasi dan terkoordinasi. Kemudian dalam sistem manufaktur juga ada tentang membahas tentang quality. Mungkin kalau quality ini nanti kita hanya bahas sedikit ya, karena kan kalau ranahnya sistem manufaktur ini kita cuma sekedar tahu aja kualitas tuh dalam sistem manufaktur itu porsinya seberapa. Dan lagi tentang belum lahir ketika Natal. Si Salma ya. Jangan belum ngeditnya lu. Gue mau ngedit itu.
Mau jam 6 mau edit, edit itu kadang mau jamet kan kayak mau jamet. Lama sih Salma nih. Guanya nggak, dia behind the scene-nya bener gak niat loh. Gak ada guanya loh, BTS-nya.
Lu lihat 11 kaki gue Belas tuh apa? Kapalan. iya Kapalan. pokoknya sakit aja. Pantesan tadi gue bilang belas ke bapak itu atau nggak tahu, gue nggak tahu di sini bilangnya kayak gimana. Nggak ada suaranya sih, Cok. Ya berarti enggak, gue ngirimnya nggak ada, gue nggak nyalain itu. Ngirim Nggak ada. Orang yang hari ini titipnya kan bulan April semua. Kalau nilainya berapa coba di WA saya cari ya. Ya, pokoknya jumlahnya berapa yang mana masa cari informasi. Oke, ya nanti akan. Oke, bumper gua kemana ya? Jangan lupanya guanya harus ada ya. Nggak ada buat gua. Buat status gua lu ya jadi sendiri. Lu males banget lu. Lu ngeliat gitu sendiri, kampret. Orang buat pribadi masuk ke YouTube gitu. Itu so sombong. Lu punya gua aja bilang BTS nggak ada yang rapi. Acak-acakan semua digede-gede, males lu, kayak males lu. Ngatain orang paling pintar, paling hebat, lu sendiri nggak mau lu. Aduh, hilang semua lagi. Kemarin juga gue masuk siang kok. Permen apem. Mana satu aja tapi cobain. Ini jauh-jauh nih dari Jawa nih. Kayak tamarin. Lebih aseman ini.
Enak enak.
67万8，账户里面不是130万？对。167万8。然后我们证明我们的货也很多啊。我还多多出5万多张。今天他加了车库里大概4万7，4万7加上72公里大概要。72公里还8年还没算。哦，不算。我也8年单子啊，不算8年单子。那就4万7，4万7、8千。4万8乘以2万，乘以一双是多少？2万。2万乘一双吧，2万。那我们没多少。白拉布，盖呀，现在自己不对啊，48万，这啥也没说嘛。这个包括130万减掉啊。减掉那个办公室拿出来，一下过来就拿过来。那我们这边还有谁？全部不知道多少钱。Banyak kan. Oke, bon. Sini ada bon kali ya. Itunya dijual nggak Bu? Udah pulang ya? Jadi nanti Pulang deh.